Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita semuanya di antara sekian banyak manusia yang diberi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur itu telah kita wujudkan dalam bentuk ketaatan-ketaatan. Karena makna syukur adalah menggunakan segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk menambah ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah berada di tempat ini, tempat yang mulia, dalam rangka untuk melakukan sebuah amal soleh sebagai bentuk ungkapan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang tahdzir minasyaitan. Kita ambilkan dalam kitab Bustanul Wa'idin fi Riyadhis Shalihin Sahibul Jauzi. Ini kita bahas, kita pelajari bersama, itu dalam rangka supaya kita ini senantiasa punya namanya kewaspadaan, gitu ya. Kalau ada istilah orang Jawa, ada ungkapan sak becik-becike wong kuwi wong kang tansah eling lan, ungkapan singkat tapi luar biasa. Gimana teman? Terus pertanyaannya, bagaimana kita jadi orang yang healing? Itu yang jadi pertanyaan besar. Karena orang itu akan ingat, senantiasa ingat, itu berawal dari namanya ilmu. Jadi awake dhewe nggak mungkin dadi wong kang eling tur dielingi Gusti Allah. Nek awake dhewe kuwi orang bekal namanya ilmu. Makanya orang yang berilmu biasanya luwih eling, gitu. Nek orang yang tidak tidak dibalut dirinya dengan ilmu, biasanya namanya kesia-siaan. Atau dia akan melakukan sesuatu yang banyak tidak berguna karena orang tersebut dalam kondisi tidak ingat. Silakan nanti dibuka dalam Quran surat Al-Hasr, wala takunu kalladzina nasullah fa amsahum dzikrallah. Wala takunu kalladzina nasullah fa amsahum anfusahum ulaika humul fasikun. Wala takunu, janganlah kalian itu seperti halnya siapa? Orang-orang yang nasullah, orang-orang yang hidupnya ini dipenuhi dengan kelalaian. Nasullah itu lalai. Lalai kepada Allah itu ya mungkin bentuknya macam-macam. Lalai dari menjalankan namanya kewajiban, gitu. Lalai dari menjalankan sesuatu
sesuatu yang ma'ruf. Kenapa kok dia lalai? Ya karena dia itu menganggap mungkin nggak penting sesuatu yang ma'ruf itu. Kemudian gelurung, orang Jawa gelurung, terus melaku tapi tanpa ada nilai-nilai dalam hidupnya. Jadi janganlah kamu seperti keadaannya orang-orang yang lalai kepada Allah. Fa'amsahum anfusahum. Maka mereka pun lalai terhadap dirinya sendiri. Aku ki sapa? Ya, nggak tahu kalau dia itu seorang manusia. Dan dia tidak paham manusia itu dia nanti mau kemana, itu nggak paham. Ini bahaya. Jadi dia lalai terhadap dirinya sendiri. Kalau orang sudah lalai kepada Allah, kemudian lalai dengan keselamatan diri, Allah katakan ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Apa Pak fasik? Fasik itu pelaku dosa, atau orang yang suka melakukan dosa, atau orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terus-menerus, itu namanya orang yang fasik. Ya, jadi pertama, orang itu tidak akan punya namanya wasito ilmu, nek hidupnya tidak diiringi dengan sebuah tadi ilmu. Maka sebenarnya kalau senang belajar, senang mengkaji itu lebih banyak ilmunya di mana eling gitu. Karena nasihat akan senantiasa ada gitu lah. Pas lali ingat lagi kan gitu. Nah. Kemudian orang kalau sudah eling ya tadi buahnya waspada. Kok waspada? Dia paham. Allah ciptakan kita di dunia ini, kata Allah bukan diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan di dunia itu sudah takdir Gusti Allah, awake dhewe punya namanya permusuhan. Permusuhan abadi sampai hari kiamat. Permusuhan kepada siapa? Pertama dari nama syaitan atau iblis. Jadi iblis bersama pasukannya ini supaya menjadikan diri kita itu sebagai musuh. Maka nanti ada riwayat kabar tentang teman-teman setan itu siapa saja, musuh-musuh setan itu siapa saja, itu ada sendiri itu. Jadi memang ada orang yang hidupnya itu menjadi musuh. Jangan pilih jadi musuh apa jadi konco. Nek jadi musuh jangan diincim terus loh Pak, berat loh. Nek jadi konco itu penak, jadi konco. Ning jenenge nek dadi musuh ngati-ati, sak mbuntuno piye carane. Nah, tapi nek wis awake dhewe ngerti, awake dhewe bisa senantiasa menghindar, menjaga diri dari musuh. Karena namanya musuh itu senantiasa melakukan namanya tipu daya. Tipu daya itu nek basa itu apus-apus ya. Terus penting awake dhewe itu memahami namanya tahdzir minasyaiton. Jadi ngati-hati atau waspada dari namanya syaiton. Karena memang kita ini memang Allah jadikan syaiton itu sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaiton. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Jadi musuh yang nyata. Terus sebenarnya setan atau musuh ini karepe ngopo kan itu. Kan kita kan harus sadar. Nanti dalam surat Al-Mulk dikatakan inti ending akhir dari godaan setan terhadap manusia semuanya Bani Adam itu adalah liyakunu min ashabis sa'ir. Napa Pak artosipun? Oh Mas Amino. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar mereka itu termasuk kita ini, agar anak Adam manusia ini sumben ki akhirnya ora sido nyang surga ning min ashabis sa'ir, dadi ke neraka. Maka jenenge nek kenapa nek kula maca Al-Fatihah kok alon-alon niku memang kula maknani, dimaknani kita maknani ihdinas siratal mustaqim kan ngoten Pak. Pas membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dipahami, ya Allah aku mohon hanya kepadamu lah aku beribadah dan kepadamu aku mohon pertolongan. Pertolongan apa? Ya macam-macam pertolongan supaya kita dikuatkan menjalani sebuah ibadah.
diberi pertolongan supaya kita menjalani proses hidup yang benar. Karena kenapa kok kita minta pertolongan? Karena enak sinten Pak Wau? Setan. Nek ngasek kita itu tidak ditolong Allah ya, tidak ada yang bisa menolong awake dhewe. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Pertolongan apa? Di situ dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini maksudnya kita minta pada Allah bimbingannya supaya kita itu hidupnya itu lempeng gitu ya Pak, lempeng. Maksudnya hidupnya itu terus berjalan dalam kebaikan-kebaikan. Jadi bangsane sing apik-apik ojo alergi. Ngaten ya Pak? Ngertos alergi? Alergi. Jadi bangsane sing apik-apik ojo alergi. Lah napa enten wong sing alergi akeh. Memang harus kita seneng dengan kebaikan. Dungane anake jenengan diwarini Allahumma arinil haqqa. Ya Allah, ya arini aro itu kan beritahu kepadaku al haqqa mangertosi kula barang sing bener iki memang bener tenanan. Jenengan itu nek pahamnya ngeten Pak, nonton kahan donya ngeten iki. Itu kan barang sing bener kan dadi napa Pak? Dadi napa Mas? Dadi malah kaya ra cetha. Dadi sing bener niku dibikin, dipoles supaya dadi remeng-remeng. Ngoten ta? Terus sering remeng-remeng sing ketoke malah elek kuwi kalau setan itu dihiasi dengan apa? Kebaikan. Ya memang ngoten. Maka awake dhewe iki minta untuk Gusti Allah arinil haqqa. Ngerti sing bener iku cetha. Mboten ragu-ragu. Kebenaran apa? Contoh kebenaran Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kan nonton. Iki kitab Al-Qur'an itu tidak diragukan lagi atas kebenarannya. Ya kan nonton. Emangnya ada orang yang membuat kita ragu-ragu dari Al-Qur'an? Enten mboten, Pak? Wakeh. Jadi ada orang atau golongan setan, baik setan golongan jin atau setan golongan manusia itu yang berupaya menjadikan kita itu ragu-ragu, meragukan atas kebenaran Al-Qur'an. Kemudian dikasih faham-faham yang menyimpang. Gitu Pak. Lah kita ini minta supaya ini terhadap Al-Qur'an itu enggak ragu-ragu. Minta kepada Allah supaya enggak ragu-ragu karena memang ada upaya manusia itu meragu-ragukan terhadap kitab sucinya supaya membenarkan justru kitab-kitab yang petunjuk-petunjuk selain Al-Qur'an. Kan ngoten nggih Pak? Maka ya Allah panjenengan ngertoske kula barang sing bener niku emang ancene bener. Ampun ngasek bener nang ketoke apa Pak? Dadi remang-remang ngoten ya Pak. Wa arinil batila dan beri petunjuk kepadaku, beritahu kepadaku barang sing salah. Sing salah ki ya memang ancene salah. Karena sekarang kondisinya sing salah iso dipoles dadi napa bener. Wange lho Pak niki jenengan rumah jenengan ngamalke sing kula terus wabot niku. Mangertosi kula sing salah kuwi memang salah. Nek sing bener warzuqnit tibaah, nek wis ngerti sing bener minta teng Gusti Allah gen dikeki rezeki iso nderek. Karena enek wong tuh ngerti bener ning ra iso nderek itu lho. Ya sae ning mboten enggak bisa ikut. Ada orang tuh tahu nek kuwi salah ning dhewe ora diparingi rezeki iso napa Pak ngedoi. Itu bahaya. Maka di sini awake dhewe kon ngati-ati dari napa syaitan. Nah, maka di sini pertama saged dipun bekak wonten Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Wonten nggih, mungkin jenengan saged bekak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil faksha. Setan itu menggoda
kita semuanya menggoda manusia, menggoda kalian diweden-wedeni. Diweden-wedeni apa, Pak? Diweden-wedeni nek kalimat aja diwedeni fakir. Fakir napa? Melarat utawa rugi. Jadi awake dhewe sak bendina diweden-wedeni supaya di dalam hati kita ada rasa takut, khawatir jatuh kepada kerugian, kefakiran, ngoten niku. Contoh nggih, gen mboten bingung contoh. Contohnya kan akeh. Saged jenengan tuh luaskan. Contoh awake dhewe mungkin masalah sedekah atau kurban, sebenarnya kurban. Setan itu mesti menggoda manusia kita supaya memang pertama menakut-nakuti agar kita itu takut untuk berkorban. Karena setan nakuti kalau kita berkorban kan mengeluarkan apa, Pak? Harta. Berarti kan matematisnya kelong nopo tambah? Kelong. Nah disitulah nanti kita manusia itu diweden-wedeni. Diweden-wedeni nek engko kowe korban, kowe sedekah, kowe zakat, pokok kowe nindakake sing apik, kowe rugi. Ya, bisa dipahami, Pak? Jadi dia nakut-nakuti supaya kita itu mendapatkan kerugian. Padahal tidak. Justru ngeten caranya diwalik. Saben-saben awake dhewe nindakake perintah Gusti Allah apa wae, kuwi intine bati, intine beruntung. Jadi makanya sholat. Kenapa jenengan kon sholat? Apa kon rugi? Kon beruntung toh, Pak? Maka di situ direfleksikan kalimat hayya 'alas sholat, gitu. Ayo salat. Berarti ayo menuju kebaikan. Mengharap Allah, menghadap Allah. Sholat, ayo sholat. Terus setelah itu kan hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Artinya ngeten, orang itu kalau mau sholat dia akan mendapatkan kemenangan karena memang orang itu hidup itu akan menghadapi masalah. Nek ngasih hubungannya awake dhewe karo Gusti Allah bermasalah, udah bermasalah, Pak. Maka sholat, loh turun ayatnya contohnya apa? Maka terus Allah ngei ayat diantaranya wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat. Itu sebagai apa? Cara kita itu menghadapi apa? Masalah. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi jangan pernah menaruh namanya dengan sholat itu justru kita akan mendapatkan apa? Kebinasaan. Tidak. Kita akan beruntung, kita akan mendapatkan karunia, keberkahan, penjagaan dari Allah. Kan ngoten. Nanti kalau Jumatan ngoten, Pak, jenengan diceluk Jumatan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati miyaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', terus dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subuh mengke jenengan dipanggil as-sholatu khairum minan naum. Tapi mengke setan nggak kepengen jenengan tuh melakukan itu. Maka nek sing turu dikepeti, Pak, dikepeti ya, Pak, dikepeti. Terus ya lailun tul farkut, wahai malam terasalah panjang. Dikepeti terus, Pak. Farkut terus no turune. Nah, bagi orang yang kena godaan setan, maka dia lanjutkan tidur dan dia menganggap tidur itu lebih baik, padahal nek turu kuwi tidak lebih baik daripada apa? Salat. Kan ngoten niku contohnya jane ngoten. Maka setan itu memang ngoten. Ketika kita mau sedekah mesti juga memang setan itu membisiki dalam diri kita ditakuti rugi, fakir. Padahal mungkin turun hadis kuti ya bena Adam anfik tunfik. He anak Adam sedekao tokno, atau sukalah kamu mengeluarkan energi positif sing apik-apik. Kowe nek ngetoke sing apik mengke baline ya apik. Ngerti, Pak? Anfik tunfik, infaqo kowe bakal diinfaki. Jadi mungkin nek dibuka Qur'ane hadise kebalikane, setan ya'idukumul faqra, setan membikin kamu rasa khawatir, takut akan kefakiran, tapi
kata Allah dan Rasulnya, dengan melakukan kebajikan kamu akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Sekarang kula tanglet, setelah ngeten iki kira-kira manusia kan mesti terbelah menjadi dua nggih Pak. Eneng sing gelem, eneng sing ora. Berarti nek sing gelem, masih gelem tuh taat, berarti dialah memang dia menang dari godaan apa? Setan. Berarti nek sing ikuti berarti kalah dengan godaannya apa? Setan. Niku. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu mendorong kalian untuk melakukan yang fahsya. Fahsya ini apa? Fahsya itu jember sing awon. Sing awon kan macem-macem bentuknya Pak. Dan kita wajib ngerti penggawe fahsya. Awake kudu sinau ngerti penggawe faksa. Maksudnya perbuatan-perbuatan keji itu kudu kenal. Bukan kok kenal perbuatan keji untuk napa Mas? Mengikuti, tapi ngerti supaya orang kecemplung. Apa sing dingerti lho akeh banget mengke di antara sing faksa ya mengke neng nggon kitab ya di antara diterangkan dalam kitab Al-Kabair dosa-dosa besar. Di sana ada durhaka kepada kedua orang tua, itu termasuk faksa, gitu. Kemudian apa itu hukukul waliden, kemudian syahadatuz zur, gitu. Bersaksi napa palsu. Wis macam-macam niku mungkin diterangi. Itu faksa-faksa. Ada kitab luar biasa Pak, jenengan kalau mau beli enek terjemahe. Nek bahasa Arab buku ini namanya Ada Wadawa. Ibnul Qayyim niku nerangkin luar biasa menika tentang atharul ma'asi. Athar itu efek akibat dari dosa. Akibat dari dosa itu wakil biar diterangi sama beliau. Efek yang pertama masalah hati ini awake dhewe, pikirane awake dhewe, keluargane awake dhewe, anake dhewe, tandurane awake dhewe, wedhuse awake dhewe. Ngoten. Dadi efek kabeh Pak. Dadi dosa itu ngefeknya negatif. Tapi ya awake dhewe kudu memang nglenggono awake dhewe iki kadang ya jek kenek ngoten niku. Makanya kon ngerteni nek ndelalah jatuh dan enggal napa? Kembali. Jadi faksa. Nek ayatnya kan doharul fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aidinnas. Setelah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa napa manusia. Termasuk penyakit taun mewabah ngeten iki, ini juga termasuk bagian daripada akibat. Makanya enten hadis tentang 4 dosa yang dilakukan manusia itu menyebabkan penyakit mewabah. Gitu Pak. Makanya ada sendiri niku. Tapi nek wis wong iki ra sadar ngerti, maka dia pun tidak akan sadar. Harusnya ketika dia ada penyakit mewabah, dia kan introspeksi. Berarti enek masalah yang dilakukan manusia, ya, karena perbuatan kejahatan siapapun itu yang melakukan itu akan mendatangkan bahayanya alam ini kepada kita. Kudunya kan bersahabat ya Pak, angin bersahabat, gitu Pak. Harusnya bersahabat, tapi bisa angin itu nggak bersahabat. Maka kenapa terus awake dhewe kon maca kul a'udzu bil falak. Kul, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari kepada Allah zat yang menguasai waktu napa subuh. Terus diterangkan niku min syarri ma khalaq, dari kejahatan khalaq itu yang diciptakan. Ada makhluk-makhluk sing napa berbahaya, sing ketok eneng sing ra ketok. Termasuk sing ra ketok kan termasuk virus, termasuk jin gitu. Kan itu berbahaya. Maka disitulah kita itu harus napa melakukan penjagaan diri dari sesuatu yang bisa merusak diri kita, baik secara fisik ataupun secara kolbi. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau tidak Bapak sekalian, enten mriki dipunaturaken bilih orang yang tidak waspada dari setan atau dari musuh ini, maka setan itu akan membuat manusia itu nanti akan mendapatkan kebinasaan, kehancuran, baik nanti di dunia ataupun di akhirat. Nah, sekarang terus sing dijalukke
napa awake dhewe niki terus berlindung apa saja yang perlu kita supaya itu terjaga dari setan tadi. Ada ungkapan seorang ulama namanya Ka'ab Akhbar. Beliau mengatakan al-husunu lil mu'minina minasyaitoni thalathun. Benteng keselamatan seorang mukmin dari setan itu ada 3. Ini dicermati nggih, Pak. Jenengan mungkin saged nyermati ngeten iki ditonton kahanane jenengan iki. Ulama iki wis ngendika al-husun, apa Pak husun? Husun apa, Mas? Benteng-benteng. Al-husun benteng-benteng lil mukminin bagi seorang apa mukmin. Berarti awake dhewe bentenge awake dhewe. Bentengnya awake dhewe dari mana? Minas setan, dari setan. Tentunya setan kita pahami dua nggih, Pak. Ada setan apa, Pak? Minal jinnati wanas. Dadi awake dhewe iki ya peluang dadi setan, Pak. Dadi iso awake dhewe dadi setan. Benteng seorang mukmin dari setan itu 3 kata beliau. 1 masjid. Jadi jenengan malah aja melu setan mau menjauhi masjid. Karena memang setan kepengen manusia itu tidak dekat apa? Masjid. Gitu, Pak? Kan gitu memang begitu. Yo caranya dengan berbagai macam cara, kuwi cara kuwi wis teknis. Tapi yang jelas orang itu ditakut-takuti, diwedeni, ya ta? Supaya dia itu jauh dari nama masjid. Karena setan ngerti kalau orang itu memakmurkan masjid, dekat dengan masjid, hatinya itu neng masjid, ruhan wajah sadan, ruwe iki ya neng masjid, nyawane ya neng masjid, ragane ya neng masjid. Ngoten ta, Pak niku? Maka secara otomatis orang yang rohnya dan jasadnya hadir ke masjid wi akan lebih dominan selamat. Kula tanglet. Kenapa, Mas, kok selamat di masjid? Jenengan mlebet masjid dungane napa, Mas? Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Karena di masjid itu tempat di mana curahan rahmat itu ada. Maka jenengan mlebu masjid rasanya beda, Pak. Maka mungkin ada rumah yang dimasuki setan, enek rumah-rumah yang tidak dimasuki setan. Saya barusan beberapa hari ini bertemu dengan seorang ibu. Dia menyampaikan kondisi keluarganya luar biasa sejak dia menikah sampai sekarang. Dia mengalami kondisi keluarga yang hancur-hancuran terus. Ketidaktenangan hidup, kebangkrutan usaha, ketidaktenangan jus, pokok rakaran itu dilakukan. Terus sebenarnya istrinya sadar apa? Ini mesti ada masalah sebab pemicunya. Pemicunya apa? Ngomong sama saya. Karena apa? Penghasilan atau sesuatu yang didapatkan atau pekerjaan suaminya itu adalah pekerjaan namanya membuat apa, Pak? Membuat apa, Pak? Ciu. Berarti umane ngendi iki? Neng kono buku nang kula. Dadi neng kula mboten sebutke jenenge, Pak. Ning buku nang cerita dhewe, Pak. Wes entek-entekan wonten, Pak. Lah, nek kula kan paham. Artinya paham itu kenapa enek hubungannya apa? Ciu atau minuman keras. Ini kenapa berpengaruh kepada itu kan jelas. Rasul aja mengatakan al-khamru umul khaba'ith. Kan ngoten, khamr itu induk segala perbuatan keji. Dadi wonge anggere wis nang kono kuwi engko kekejian itu muncul. Mbuh kuwi menipu, mbuh itu membunuh, mbuh itu berzina, wis macam-macam kena kabeh karena dia induk pangkal dari seluruh perbuatan kejahatan itu dari khamr. Bahayanya khamr di dunia enggak usah kita bahas, wis ngerti kabeh. Siksaannya peminum khamr di akhirat apa? Rasul mengatakan para peneguk minuman keras, pecandu minuman keras itu nanti di neraka atau di akhirat dia akan diminumi namanya ma'ul ghautah. Napa, Pak? Ma'un ghautah. Napa, Pak, ma'ul ghautah? Napa, Mas? Nah, ternyata sahabat tanya, "Ya Rasul, air ghautah ini napa?" Jawab Rasul,
air yang keluar dari kemaluan para pezina. Coba umbenane. Jadi air ya Pak. Air yang keluar dari kemaluannya para pezina itu ombenane seomben siksaan bagi para peminum apa? Khamr. Itu lagi niku Pak. Orang-orang yang melakukan itu kan Rasul sendiri mengatakan pembuatnya, pemerasnya, pembawanya, sing ikut napa Pak? Wis kabeh nu kena. Terus orang wong mau oleh kena laknate manusia, umpamane iki anake ganteng mau kena kuwi mau mendem niku Pak. Mesti kan wong tuane lilo mboten Pak. Akhirnya kan menungso tuh akeh sing melaknati. Disitulah hilangnya dicabutnya napa keberkahan. Di sisi lain juga Rasul mengatakan ada rumah yang tidak dimasuki malaikat. Berarti nek rumah kuwi ra dileboni malaikat, berarti dicabut napa berkahnya. Wis ngoten niku Pak. Di antaranya apa kata Rasul? Rumah yang di dalamnya ada anjing, gitu kan? Ada rumah yang di dalamnya ada khamr, ngoten. Jadi ini termasuk setan, tapi setan niku mau itu membisiki supaya dia terus-menerus melakukan itu. Itu contoh mawon. Jadi napa niku setan ya itu senantiasa memang berupaya menjadikan manusia itu jatuh kepada napa kebinasaan. Tapi awalnya dipenuhi dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka terus awake dhewe kudu napa senantiasa berlindung tadi. Berarti caranya gimana? Tadi satu apa tadi Pak? Masjid. Tadi masjid. Tadi anak-anak kita itu harus didekatkan sedang dengan masjid. Wis manganu Pak, jenengan keluar dari wis masalah. Memang harus dekat dengan masjid karena orang yang dekat dengan masjid kata Rasul sendiri beliau mengatakan orang yang akan mendapatkan apa perlindungan. Beliau mengatakan rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seseorang yang hatinya itu tertambatkan atau rindu dengan apa masjid. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullahi ta'ala hisnun. Bentengi diri kita itu dan banyak zikir. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ila nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hei orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah sing akeh Pak. Istighfar sing akeh. Nek wis ade ora nek Kanjeng Nabi ngeten iki penjagane jenengan kata Kanjeng Nabi itu istighfar. Nek jaman riyen enten Kanjeng Nabi niku penjagane loro. Kanjeng Nabi cik enek kuwi Allah tidak akan menimpakan apa musibah bencana. Nomor loro istighfar. Lah gane Kanjeng Nabi wis renek jeneng itu gekarek cekelane gekarek sitok. Napa Pak? Istighfar. Nek istighfar we ra didorong ranjenengan ra diajak. Kudu kan do diajak kon do tobat to Pak. Kaya pas gemben salat apa gerhana, mbuh matahari atau bulan mesti kan teknisnya mesti Rasul ngoten. Siji kon tobat, gitu kon istighfar, kon sedekah, kan ngoten. Kon salat, kon banyak berzikir, kan ngoten. Itu memang refleksi carane awake dhewe melihat sesuatu yang itu menjadikan napa seseorang itu napa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di ngoten niku, tolak balake ngoten niku. Lah wong saiki ra paham nek enek gerhana matahari. Napa Mas? Lali sing kula terangke sing terjadi mereka selfie, sing di selfie napa Pak? Foto iki cincin, ger ngono tok, pokok apa jenenge kan ngoten Mbak niku. Sing indah-indah engko terus di-upload, terus di-share-ke ning nggon apa? Ning nggon Facebook atau ger dienggo sebatas itu saja tapi tidak dikenalkan siapa di balik zat yang mencipta, yaitu enggak. Akhirnya orang itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya orang itu ketika melihat ayat-ayat Allah itu bisa menghubungkan antara penciptanya sehingga mendorong dia nanti berbuat kebajikan. Seperti kita besok napa kurban kan ngoten, turun ayat mungkin wis diterangke inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu Muhammad nikmat yang sangat banyak.
Nikmat ki supaya ditetepke, supaya ditambah, ora malah ilang, ora dadi malah molo. Kuwi carane loro. Carane mensuki nikmat Gusti Allah itu gerloro. Siji, nyambung awake dhewe karo Gusti Allah, contone kaya salat. Dadi awake dhewe iki nek nyambung urip karo sing gawe urip, contone kaya salat. Kuwi jenenge wong sing napa wau? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi salat. Tapi ternyata tidak cukup salat itu menjamin kebaikan kita. Tanpa diiringi dengan namanya wanhar, artinya ada ibadah sing sifatnya apa? Horizontal. Jadi ibadah ki eneng sing sifatnya vertikal, eneng sing ibadah horizontal. Nek jenengan kita dong ibadah vertikale apik, ning nek medit menahan diri itu diancam sama Rasul. Contohnya hadisnya ngeten. Barang siapa yang punya kelapangan keluasan rizki tapi dia enggan tidak mau untuk berkorban, jangan sekali-kali ikut sholat kami. Karena itu bentuk daripada peringatan Rasul. Karo itu menunjukkan seorang pribadi muslim yang tidak baik. Orang baik itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi bagi diri sendiri dan juga orang lain. Maka ada hadis khairunas anfahum linas, sebagai manusia itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat yang baik kepada manusia yang lain. Jadi Bapak sekalian ingkang dipun hormati Allah Subhanahu wa taala, tadi ada masjid, yang kedua ada zikir. Niki penting Pak, zikir niki penting. Ada zikir pagi sore niku nek iso aja ditinggalke. Nek dereng apal yang manggo kepean diwaca nggih sesuk apal Pak. Nek kula wis apal ka jaman ngono apal. Apa ustaz kok ora apale gadungan berarti. Nek ustaz kok ora apal zikir ngono berarti gadungan. Masuk gadungan ini maksudnya apa? Ustaz-ustatan. Jadi kan benteng bagi saya, itu benteng saya, kan itu menjadikan berkah hari-hari saya dari pagi sampai sore. Mang bayangkan Rasul mengatakan, sapa sing maca 10 ayat dari alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun, terus ditambah ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus akhir al-baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kata Rasul, ayat kuwi nek mbok waca esuk kuwi dadi sebabe awakmu itu direksa dijaga oleh Allah Subhanahu dari setan dari pagi sampai napa sore. Nek sore ayatmu jenengan maca kuwi dadi sebabnya jenengan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan ya ta, sejak dari sore sampai napa pagi. Jadi memang awake dhewe iki kudu bentengi diri terus Pak niku. Ditambah mengke setelah itu jenengan membaca surat Al-Muawwidzatain, mungkin nek diterangke tafsirin ngoten luar biasa. Muawwidzatain, Al-Falaq sama An-Nas sama Al-Qulhu itu. Ada dua itu jangan ditinggalkan, karena itu di dalam dzikrul masa wa dzikrul sobah itu terdapat keberkahan. Maka wasabbihuhu bukrotau wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah, zikirlah kamu pada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu pagi sama sore. Gen apa Pak? Walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Biar kita itu mendapatkan rahmat dari Allah. Yusolli itu rahmat. Allah mencurahkan rahmat, mencurahkan ridhonya, rahmatnya, cintanya kepada kita. Terus Allah melibatkan makhluknya namanya malaikat. Malaikat itu ndongaken jenengan, ndongaken rahmat. Seperti jenengan kumpul ngeten iki kan malaikate ndongaken jenengan. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Niki nek malaikat. Malaikate kuwi ndongaken jenengan, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah curahkan rahmat kepada mereka hatta yang syarifu min majlisim, sampai jenengan rampung pengajian. Apa betake kita itu mendapatkan rahmat Allah dan doanya malaikat? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, supaya kamu itu dikeluarkan dari jalan kegelapan kepada cahaya. Donyane jenengan kan peteng to, Pak. Ini peteng lho, Pak. Petenge ora kok rene lampune. Peteng itu kondisinya itu di mana kebenaran sama kebatilan wis campur-campur. Wong itu bingung. Banyak yang stres, gak punya pegangan, wis pokok macam-macam saat ini.
Kalau kepengen kembali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya pintunya siji, taat. Gitu? Harekon piye to, Mas? Walau anna ahlul qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama. Tapi nek malah ditambahi rakaran genahe malah contohnya apa? Syahadatuz zur kayak kitab Al-Kabair, munculnya apa? Saksi-saksi palsu. Enten mboten, Mas? Enten mboten? Makanya nek ngoten malah dadi pekerjaan. Jeneng itu nek kepen sugih tapi sugih niku bukan sugih dapat apa itu nikmat, bukan nikmat sugih, bukan nikmat tapi sugih namanya napa? Bahasa apa niku? Napa Mas? Istidraj. Dadi wong melinci, wong ra genah, wong kufur, wong kafir, orang yang tidak baik kok karo Gusti Allah kok dikei. Niku jenenge ora nikmat Pak niku. Niku jenenge istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka diistidraj, dilulu ning dhewe ora ngerti. Ya ta? Fala manasu madzukiru fatahna alaihim abwaaba kullasyai'in hatta idza farihu akhadnahum baghdata wa hum mublisun. Ketika mereka sudah poya-poya, senang-senang dengan dosa kemaksiatan penyimpangannya, senenge ngasek kaya padha karo jenengan itu mancing, ente mancing dikene apa Mas? Umpan toh, terus dipangan apa iwak. Terus dilur sik. Terus aja langsung digeret. Lah engko nek wis cetha tenan-tenan mlebu ning telake, jenengan apa Pak? Geret. Kuwi maksude ngonten. Dadi wong kafir kuwi dikeki kesenengan ning sifate nipu. Engko nek wis kepangan, wis dirasake, rumangsa lali to, kuwi digwepuk ndase. Nek iwak digebol ndase. Nek neng menurut itu terus disiksa, diazab. Wah. Bisa dipahami nggih, Pak? Akhadnahum baghtatan. Kami siksa mereka dengan tiba-tiba. Ngoten ayate ngonten, ndak percaya ra percaya jenengan. Jenengan ora percaya dosa, kufur. Itu penting. Harus percaya, wis alif lam mim dalikal kitabul arbafi kok cek ra percaya. Gitu? Jadi di sini ketika napa permasalahan manusia tidak dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah ruwet. Tahu ngerti gambare ruwet? Ruwet karena apa? Sahabat Ali radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apabila sebuah perkara permasalahan manusia ini cara solusinya itu tidak dikembalikan kepada petunjuk, kepada agama, maka permasalahan itu akan semakin apa? Beranak pinak. Ngerti beranak pinak? Renek rampunge Pak. Gitu Pak? Renek rampunge. Contoh, mensewu contoh. Jane ya karepe apik Pak, sarepe apik. Mboten elek apik. Kondisi corona ngeten iki, bagi yang meyakini corona tenanan dan betul-betul corona itu tanwis pokok kurang ngono bae. Jenengan tidak memahami ning kono ya enek delike ra mampu wis corona ngoten. Berapa triliun sing di napa Pak? Sing diglontorke teng jenengan. Jenengan ya oleh to? Oleh. Ya ora. Tapi itu ya solusi, tapi solusi itu sifatnya fata morgana. Nek ger menungsone ra didandani, ra disadarke kembali teng Gusti Allah, ger jenengan iki duit Pak. Maka terjadine napa Pak? Dikorupsi. Gitu Pak? Gitu Pak akhirnya to? Nrunyak terus nih, akhirnya nrunyak. Karena sing didadani itu bukan jiwanya. Gitu Pak? Kuduke kan sing dijawani kan ya jiwa raga. Kaya pendidikan kan ngoten. Pendidikan itu membangun manusia seutuhnya yang paham imtek sama apa? Teknologi dan apa? Agama supaya terbentuk manusia apa? Takwa kan jane ngoten. Tapi nek manusia hanya dijejeli sing sifate lahiriah, manusiane kropos dari sisi nilai dinnya, terjadilah kerusakan terus. Maka fadhkurullaha katsira wadhkurullaha katsira la'alakum tuflihun. Zikir ini napa mawon Ustaz? Banyak.
Nek zikir kondisi ngeten iki jenengan mang perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Doanya Nabi siapa? Nabi sinten, Pak? Nabi sinten? Oh, ya ora ngerti lho. Nabi Ibrahim dibakar karo napa, Pak? Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nek kula maca, kula masuk ngakon jenengan kula ora maca. Kula maca, saya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya kok saya maca ya karena memang saya menyadari gitu. Baca itu hasbunallah. Hasbunallah jajan ra ngerti artine. Hasbunallah itu nek wis ruwet ngeten iki, jenengan tuh seleh ro Gusti Allah. Hasbunallah, cukuplah Allah. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik zat yang disegani urusan. Itu mangke buka Quran surat At-Taubah 2 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mang perbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doa saat menghadapi kondisi sing semrawut, berat, atau banyak berdoa namanya doanya Nabi napa Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Itu diperbanyak itu. Ada buku namanya Zikir Akhir Zaman, itu dikai buku cilik. Tak gawe ora ya? Biasanya aku nggawa. Oh, enggak kegawa. Jadi buku napa niku Zikir Akhir Zaman sing gedhe niku kan dikai buku kepian cilik ini, Mas. Nah, itu zikir-zikir doa-doanya. Jadi penting zikir sekarang tuh harus kalau kepengen selamat banyak zikir, Pak, banyak zikir, terutama istighfar, ya. Terutama juga banyak selawat kepada Nabi, Allahumma sholli Muhammad atau sallallahu Muhammad. Itu nek kula terangin ngene kitabe nek kabeh. Jenengan rasa kakian tekok dalil ngamalke wae. Maksudnya engko tak bondo pertemuan kali kula pirang berapa kali engko ora rampung. Maksudnya Rasul sendiri ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang datang pada Rasul, tanya, ya Rasulullah, ayu doai afdal, doa apa yang paling utama? Rasul jawabin apa? As-sholatu alayya, mohonlah kamu kepada Allah dengan wasilah kamu bersolawat kepadaku. Terus sahabat kan semangat, ya Rasul, kalau demikian sepertiga waktuku untuk bersolawat pada engkau. Idzan hudita, nek itu iso mbok lakoni, uripmu bakal ditunjuki, diarahkan. Ya Rasul, kalau demikian 2/3 waktuku ya Rasul. Idzan kufita, kamu akan dicukupi. Iki jalur kanan loh, Pak. Nek jalur kiri kan maling, medok, ngapusi kan ngoten. Gitu, Pak. Nek jalur kanan tuh wasta'inu bisabri washolah fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara gitu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima gitu jalur kanan ngoten. Maka sahabat tanya, 2/3 ya Rasul. Idzan kufita, kalau demikian kamu akan dicukupi. Semangat meneh nek sahabat ngoten. Kalau demikian saya akan memperbanyak ra iso dihitung wis ngoten. Harian saya gitu. Kalau demikian kamu akan apa? Qadallahu jami'a hawaijahu. Allah akan mendatangkan apa yang menjadi apa? Hawaij. Hawaij itu cita-cita, harapan, keinginan, baik urusan dunia ataupun urusan apa? Akhirat. Nek judek utek-utek jangan aja ngapusi. Judek utek-utek di sini kata Rasul, mana asarat alaisya'in falyukthir minas sholati alayya. Kalau kamu menghadapi kepelikan yang sangat berat, usirat itu kan angel banget. Caranya falyukthir, perbanyaklah minas sholati dengan bersolawat alayya kepadaku. Kenapa? Fa innaha tuhilul akda. Karena dengan berkah bersolawat kepada Nabi itu akan melepaskan ikatan sing bundet kuwi dadi napa? Terbuka, tuhilul akda. Wa taksiful ham wal gham wal kurab, dan Allah akan menyingkap, membuka namanya al kurab. Kurab niku masalah sing berat juga, susah. Wa takthul arzak, dan akan menjadikan sebab dicurahkan nama banyak rizki. Sampai begitu. Jadi jalurnya itu memang jalur kanan, jangan jalur kiri. Nek dosa iki kan jalur kiri toh, Pak. Alaikum bisidqi, karena jalur kanan ngoten. Alaikum bisidqi, ndalah kamu tuh jujur. Kenapa kok jujur? Sekarang kan banyak hapus-hapus.
Nek Rasul mboten, alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Kenapa? Dengan jujur itu akan mendorong kamu berbuat kebaikan. Nek kebaikan kamu yang surga. Nek jalur kiri, wa iyyakum wal kadziba, wedi ya kowe ngati-ati dari ngapusi, apus-apus. Kenapa? Apus-apus itu mendorong kamu berbuat kejahatan terus. Nek suka kejahatan, yahdi ilanar, akan menuntun kamu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami nggih, Pak? Mungkin niku riyen dados intinipun hanya 2 pengajian malam hari ini, maka kita harus waspada, banyak berlindung pada Allah Subhanahu wa taala karena dunia ini wis tuwa. Wis eyek-eyek, Pak. Nah, eyek, jadi harus banyak napa? Kewaspadaan, dijaga, dibentengi diri kita dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan kafir majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.